Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian sehat dan happy-happy selalu, asik. Jadi di video kali ini gue mau bikin video mengenai pengeluaran yang kita keluarin selama winter. Karena kan kalau kita punya rumah terus berkeluarga itu kan pasti banyak pengeluarannya ya. Apalagi kalau punya rumah tuh pengeluarannya lebih banyak maintenance-nya dibandingkan punya apartemen. Kalau apartemen kan gampang ya, tapi kalau rumah kan lebih banyak maintenance-nya. Tapi ini terutama sih buat pengeluaran yang ada di keluarga kita ya. Jadi mungkin kalau beda keluarga mungkin beda pengeluarannya, tapi rata-rata ini pengeluarannya yang kita keluarin selama winter winter tuh di sini tuh berapa lama ya? Kurang lebih tuh kayak 6 bulan lah pokoknya setengah season tuh pokoknya winter semua di sini karena selalu dingin. Maaf ya, karena lagi musim batuk di sini, batuk pilek segala macam rupanya lah pokoknya. Jadi suara gue kayak lebih ngebras gitu ya, lebih laki. Jadi yang pertama yang kita keluarin kalau buat winter itu adalah ganti ban. Karena kita tinggalnya di Quebec, jadi kalau di Quebec itu harus banget ganti ban. Jadi winter tire. Tapi kalau di provinsi lain tuh kayaknya nggak terlalu, tapi kalau di sini harus banget lo ganti ban waktu winter. Jadi tuh kayak dari bulan Oktober akhir sampai November lo tuh wajib buat ganti ban. Jadi buat ganti ban itu tergantung tempatnya. Kayak di Costco, kita biasanya ganti ban tuh di Costco. Tiap ganti ban itu biayanya itu kurang lebih itu $70 lah. Jadi kayak 70-75 deh kalau nggak salah. Pokoknya kemarin tuh kayak 70-an. Terus terakhir yang pas summer gue ganti ban itu $75. Nah terus terakhir, karena kita tuh kan mobil itu kan buat spuring ya, kemarin tuh kayak setirnya kayak agak oleng gitu kan. Jadi kita ganti di Canadian Tire. Tapi kalau di Canadian Tire harga ganti bannya itu lebih mahal, kayak kurang lebih kayak $100. Nah jadi kalau di Costco $70, $75 lah. Kalau di Canadian Tire kayak cepean gitu. Jadi Canadian Tire lebih mahal dibandingkan si Costco. Sorry ya, backgroundnya ada orang batuk, anak gue lagi asma. Nah terus yang kedua yang wajib kita lakuin itu adalah, pertama tuh kan ban wajib banget diganti. Terus yang kedua itu dia kasih lihat gangguan ya di video kali ini, banyak banget gangguannya nanti. Tadi tuh gue oh iya, oke, thank you. Oke. Tadi tuh gue niatnya tuh kan bikin video tuh kan digangguin tuh. Bapakku. Tadi kan gue niatnya bikin video itu maksudnya kan ini masih pagi banget ya. Gue kira anak-anak tuh masih tidur. Ternyata dia bangun, gue bangun, dia bangun. Aduh. Ya pokoknya kita ganti ya. Setelah ganti mobil yang pertama, terus yang kedua itu yang wajib kita lakuin karena berhubung kita punya kolam. Jadi kita harus kayak ngetutup kolam. Jadi kalau ngetutup kolam itu biayanya mahal banget ya. Jadi kayak kolamnya gitu kita sisain tinggal setengah, nanti gue kasih lihat videonya. Pokoknya kolamnya kita sisain setengah, habis itu kita tutup gitu. Tutupnya itu cuma kita menguras air jadi setengah, habis itu tutup, mesinnya ditutup semuanya. Dan itu costnya kalian harus tahu ya berapa. Itu costnya hampir $300 dong sekarang. Gila gak sih inflasi? Wah sinting banget harganya. Dulu pas pertama-tama kali kita pindah ke sini, nutup itu tuh 220 2 tahun yang lalu. Terus sekarang itu kayak 220 atau hampir 200 gitu loh kalau nggak salah. Terus tahun ini gila, tahun ini sinting banget harganya tahun ini kita tuh bayarnya itu kita bayar hampir $296. Lihat dong, gila gak sih nutup kolam begitu doang $296, hampir 3 jutaan say.
pusing gak pala bayarnya. Nangis, mahal banget. Makanya kalau di sini tuh ya seperti kayak video-video sebelumnya yang gue bilang, di sini tuh orang tuh lebih prefer apa sih namanya, semuanya tuh lakuin serba sendiri karena harganya gila, nggak masuk akal. Jadi kurang lebih kalau nutup sama ngebuka tuh harganya sama, $300 sayang. Nangis nggak? Nangis banget. Tapi kalau sana tapi kan kita berhubung punya kolam ya. Terus kalau kita nggak punya kolam sih, ya ini mah nggak apa sih namanya, nggak apa-apa banget. Maksudnya nggak ada itu di dalam listnya. Tapi kan yang paling penting itu kan ganti ban itu tuh, yang kayak mandatory di sini yang lo lakuin pas winter. Terus kalau ya itu terus kalau seandainya itu yang in ground ya, tapi kalau yang above ground itu gue nggak ngerti sistemnya gimana nutupnya. Mungkin lebih gampang kali ya, karena kan nggak banyak mesin yang dihidupin di kolam gitu deh pokoknya. Nah terus yang terakhir kan jadi kan snow di sini tuh kan agak sinting ya, banyak banget, bener-bener banyak banget snownya. Jadi parkiran mobil itu, si driveway-nya di luar itu tuh kita apa sih namanya, kalau itu juga apa sih namanya, terserah lu. Pokoknya kayak kolam atau kayak yang driveway ini tuh terserah lu. Tapi ini kan pengeluaran yang yang kita keluarin selama winter tuh seperti ini. Terus driveway-nya di sini jadi kayak pas winter, kayak waktu itu kayak gue ada videoin deh kayak mobil pembersih apa sih namanya, snow masuk ke driveway. Nah itu kita pakai company itu. Jadi the whole season of winter kita pakai company itu tuh dari bulan Oktober sampai bulan Maret. Jadi itu berapa bulan tuh? November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan. Jadi kita pakai company itu selama 5 bulan. Dan apa sih namanya, ya pokoknya dia tuh ngebersihin si jalan-jalan driveway itu semuanya. Mereka tuh udah datang tuh mereka tuh datang cuma pas hujan badai. Hujan badai maksudnya badai salju, hujan badai. Pokoknya mereka datang pas apa sih namanya, badai salju mereka krok itu. Pokoknya kalau sekali badai salju banyak tuh mereka tuh bisa datang tiga kalian dah. Pokoknya pagi subuh jam 4 mereka udah ngetem tuh di sini buat ngebersihin. Terus abis itu siang, sore, malam, pokoknya mereka ada selama badai salju banyak banget. Tapi ini company cuma ngebersihin kalau ketika badai salju doang. Ketika saljunya bener-bener banyak banget selama 5 bulan itu, ketika badai saljunya banyak, nah itu mereka baru datang. Tapi kalau saljunya kayak kemarin-kemarin yang ecek-ecek cuma setitik-titik terus besok cair, itu mereka nggak akan datang. Jadi biayanya kalau buat si apa sih namanya, si salju itu bersihin salju itu selama 5 bulan itu harganya 425. Tau gak sih pas pertama kali kita pindah ke sini itu tuh harganya tuh 350 atau 330. Terus sekarang segini say, hampir naik $100 cuma dalam waktu berapa tahun tuh? Kita tahun 2020 sini ya, 3 tahun ini naik $100. Gila, kemarin tuh kayak bayarnya, tahun lalu kita bayar tuh cuma 400. Terus cuma kita $400, terus sekarang udah 425. Gila, naik yang bikin nangis. Mahal banget. Sorry video keganggu karena tadi ke distrik ada orang lari lagi jogging pagi-pagi. Terus kayak tiba-tiba langsung kayak ngeliatin gitu. Ya biasa ya, depan jendela pasti tuh gampang banget ke distrik kalau ngeliat sesuatu. Jadi buat keluarga kita ini di rumah kita ini, jadi 3 pengeluaran yang wajib kita keluarin selama bulan winter itu adalah ini. Si snow removal itu wajib banget, karena ya itu sebenarnya nggak wajib banget, tapi buat kita tuh wajib banget. Tapi kalau kita mau beli alatnya itu juga bisa banget. Jadi alatnya tuh juga dijual tuh harganya $1.000 ya, which is a good investment ya. Karena kan ini aja tuh satu kali itu aja tuh udah $400. Lu 2 tahun udah $800. Sedangkan kalau lu punya apa sih namanya, mesin snow removal itu tuh bisa lama banget lo makainya. Tapi tuh masalahnya tuh lu tuh harus kayak bersihin pagi-pagi, ujuk-ujuk lo bangun pagi-pagi subuh
belum lagi harus nganterin anak pagi-pagi itu lagi snow deres, belum lagi bersihin kaca mobil tuh. Kayak kalau winter tuh banyak banget dramanya, dilemanya tuh. Nanti gue videoin deh dilema selama apa sih namanya, drama dilema selama winter tuh. Gila, the best banget kalau di sini tuh. Ya pokoknya kayak begitu, jadi kayak nggak lebih praktis kalau pakai manggil abang kan lebih praktis. Tapi kalau lu punya mesin sendiri ya lu apa sih, take care sendiri, bersihin sendiri ya. Tapi walaupun pakai snow removal itu juga, itu kan cuma datang pas snow, benar-benar badai snow doang kan. Tapi kalau seandainya biasa tetap aja kita ngerok sendiri kayak begitu. Nah itu wajib kalau buat di rumah ini, itu kita wajib. Nah terus yang kedua itu nutup si kolam, berhubung karena di rumah ini ada kolamnya, jadi kita nutup si kolam. Terus yang ketiga ganti ban. Kalau ganti ban semua orang tuh kayak wajib, tapi semuanya sih bisa dilakuin sendiri ya. Apa sih namanya di sini, tapi ini buat keluarga kita doang. Karena tetangga gue juga banyak banget yang ganti ban sendiri. Itu kayak butuh trik and triknya sendiri deh pokoknya. Tapi kan kalau daripada salah kan ya, nggak ngerti, mendingan ya kita ke apa sih namanya, ke Costco atau Canadian Tire atau garage manapun lah yang buat buat ganti si ban. Nah seperti itu. Jadi kalau buat ganti ban ini roughly-nya itu kayak 75-70 dolar kalau nggak salah di Costco. Terus buat kolam itu kita hampir 300 dolar, 296 dolar, hampir 300 dolar ya buat nutup si kolam. Terus buat snow removal di luar itu kita bayarnya 425. Jadi berapa tuh 425 temennya? Jadi berapa ya tuh ya? Gope sama 296 ya 796 dolar lah. Pokoknya pengeluaran yang kita keluarin pas winter, pokoknya yang wajib kita keluarin pas winter tuh 796 dolar seperti itu. Oh iya, plus ditambah bill listrik ya. Di sini kan karena berhubung kita pakai pemanas terus, pemanas tuh kan biaya itu kan dahsyat banget. Dan di rumah itu tuh sentral. Jadi satu rumah tuh pakai heater mau nggak mau, walaupun gue cuma pakai di kamar doang tuh. Nah itu jadi semua ruangan di rumah ini tuh hidup di atas sama di bawah. Sentral cuma di atas sama di bawah. Di basement itu dia nggak sentral, dia tuh ada pemanasnya sendiri, tapi nggak ada AC karena di basement tuh walaupun seandainya summer itu dingin selalu. Terus pas winter itu karena sentral itu kita bayar tuh 700 dolaran. Nangis gak sih? Itu tuh tiap 2 bulan kita bayar. Jadi 1 bulan itu kita bayar listrik 350 dolar. Sayang, itu mahal banget. Gila, segila-gilanya itu. Gua gak paham, listrik winter mahal banget. Tapi mungkin listrik di Indo lebih mahal ya. Nah itu 350 dolar per bulan kita bayar segitu, karena kan per 2 bulan 700 dolar. Tapi rumah temen kita itu tuh rumahnya tuh lebih gede, tapi berhubung dia nggak sentral, harganya itu bisa setengah itu karena dia tuh pakainya tuh per ruangan. Kalau kita itu kan masalah sentral, jadi semuanya nyala mau nggak mau. Tapi kalau dia perorangan, maksudnya per ruangan, jadi harganya bisa setengah dari itu. Seperti itu. Oke deh semuanya, sekian video dari gue. Semoga kalian suka sama videonya, semoga infonya berguna. Jadi kalau kalian mau pindah di sini, mau beli rumah, jadi kalian tahulah kurang lebih pengeluarannya apa aja yang kalian keluarin selama winter. Semoga videonya kalian suka. Nah jadi ini dia pengeluarannya, 425 dolar itu buat si snow removal. Nih. Terus kalau buat ganti kolam, nah ini dia 297 lah, 296,58 tuh bersihin kolam, bilasnya. Nah terus kalau si mobil itu gue nggak ngerti nih gimana bayarnya. Bilnya pokoknya kurang lebih cepean lah,
buat ganti si bannya. Tapi kalau di Costco cuma $70 seperti itu. Nah jadi kayak kolamnya tuh ditutupnya seperti itu, airnya ditinggal setengahin kayak begitu, terus ditutup itunya, terus mesin yang itu dimatiin. Nah itu costnya itu $296. Bayangin gak say? Nangis lo bayar $296 seperti itu tuh.